Masih dari Tamiang, pemirsa, sejumlah pengungsi mulai mengalami serangan penyakit dan bagaimana kemudian pemerintah menangani para pengungsi di sana serta memulihkan jaringan listrik dan air bersih. Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Pemkab Aceh Tamiang sekaligus Ketua Tim Koordinator Data Penanganan Banjir Aceh Tamiang, Agus Liana Devita, dan juga sudah bergabung Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Dr. Andika Putra. Yang baru terhubung kali ini adalah dokter. Dokter, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dok, bagaimana dengan pelayanan rumah sakit? Apakah sudah bisa berfungsi dengan normal? Alhamdulillah kami sudah selama 4 hari ini sudah melakukan pembersihan rumah sakit dibantu dari tim TNI Batalion dan Marinir dan alhamdulillah UGD sudah bersih. Insya Allah besok sudah kami buka pelayanan UGD sekaligus rawat inap terbatas di UGD. Nah, dalam pelayanan tersebut kami terus-menerus koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan dan didukung sepenuhnya dari RSUP Adam Malik dan kami terus didampingi oleh Direktur RSUP Adam Malik untuk memastikan pelayanan IGD di RSUD Muda Sedia bisa segera untuk dibuka kembali. Oke, dokter, untuk listrik apakah sudah normal? Listrik alhamdulillah untuk rumah sakit sudah normal. Saat ini sudah normal ya. Untuk obat-obatan bagaimana, ya, dokter? Alhamdulillah obat-obatan banyak masuk bantuan dan untuk saat ini itu cukup untuk melakukan kami membuka pelayanan di UGD dan alat-alat pendukung juga kami didukung dari Rumah Sakit Adam Malik Medan berupa peralatan-peralatan di UGD, kemudian alat X-ray portable, alat-alat laboratorium sederhana untuk digunakan di pelayanan di UGD. Baik, jadi untuk rumah sakit saat ini untuk instalasi IGD ini sudah mulai berangsur pulih begitu ya dok ya. Kemudian untuk rawat inap dan juga lab bagaimana dok? Ya, nanti kami rawat inap terbatas, kami akan buka di dalam wilayah UGD tersebut, begitu juga dengan laboratorium. Dan prioritas berikutnya dari pemerintah adalah membuka layanan cuci darah. Itu juga menjadi prioritas karena memang itu sangat urgent terhadap pasien-pasien cuci darah yang ada di Aceh Tamiang supaya tidak terputus tindakan cuci darah terhadap pasien-pasien tersebut. Baik, dokter, ini kabarnya para pengungsi sudah mulai terserang penyakit. Apa saja keluhan yang datang ke rumah sakit? Ya, untuk saat ini masih kasus-kasus ringan. Yang terbanyak itu kasus-kasus luka ya, karena memang lumpur menggenang di mana-mana. Ada yang luka kena paku, tersayat benda tajam, sebagainya, dan itu penanganan itu sudah kami lakukan. Bahkan sebelum UGD dibuka pun kami sudah menerima beberapa pasien yang kami tangani di UGD. Nah, untuk kasus-kasus lainnya yang itu ditangani di posko-posko kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan atas, gatal-gatal kulit, kemudian diare-diare ringan, itu juga relatif terjadi pada kasus-kasus banjir dan itu masih terkendali lah. Oke, jadi untuk pasien yang dengan keluhan yang sekarang mendominasi, ini ketersediaan obat-obatan sudah ada ya dok ya? Sudah ada tersebar di posko-posko dan ini juga berkat bantuan dukungan dari relawan seluruh Indonesia yang sudah masuk ke Aceh Tamiang. Baik, oke dokter, ini sudah bergabung juga ada Ibu Devi. Ibu Devi, selamat malam, assalamualaikum. Bagaimana Ibu penanganan sampai hari ini di Aceh Tamiang? Ibu Devi, selamat malam. Ibu Devi? Oke, baik. Iya, selamat malam. Oke, Ibu sudah bisa mendengar suara saya Ibu ya? Iya, sudah Mas Anggi, sudah. Baik, Ibu Devi, saya ingin tanya untuk progres pemulihan jaringan listrik dan distribusi air bersih, perkembangan sampai hari ini bagaimana Ibu? Iya, pemulihan jaringan listrik ini memang sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari PLN, namun memang belum maksimal. Jadi memang masih diutamakan jalur untuk ke RSUD. Sementara untuk hunian masyarakat ini memang belum berfungsi, belum optimal. Oke, jadi untuk saat ini prioritasnya adalah rumah sakit begitu ya Bu Devi ya. Ibu, terakhir kali kita berbincang adalah dari pihak
Pemkab ini sedang berusaha untuk masuk ke wilayah terisolir. Laporan terkini bagaimana, Iya. Ibu? Alhamdulillah sudah bisa ditembus semua. Terakhir kemarin Alur Mentawa, tadi malam datuknya atau kepala desanya sudah melapor ke kita bahwa jalur akses sudah terbuka dan sudah bisa distribusi bantuan dengan menggunakan roda 4. Jadi bisa kita pastikan untuk seluruh distribusi logistik sudah berjalan, dapat ditembus aksesnya. Oke, Ibu Devi, tadi kami sempat berbicara ini dengan Dr. Andika yang juga masih bergabung. Untuk daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, Ibu Devi, ini penanganan kesehatannya bagaimana strateginya? Iya, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan dibantu dengan bantuan dari tim medis, dari beberapa daerah, dari pusat juga. Ini sudah dibuka beberapa posko kesehatan di tiap-tiap kecamatan, terutama di kantor-kantor camat. Oke, Ya, obat-obatan karena kita juga. dari 17 puskesmas itu 15 yang rusak, tidak berfungsi, 2 yang aktif. Oke, baik. Ibu Devi, sampai hari ini kemudian bagaimana dengan akses jalan utama? Apakah sudah bisa lebih banyak logistik yang masuk, Ibu? Iya, logistik sampai hari ini sangat banyak masuk dan kita langsung distribusikan ke kecamatan-kecamatan, tidak berlama-lama di posko, dan hari ini tadi sore juga stok sudah habis penuh, kita bagikan ke kecamatan-kecamatan, dan harapannya kita Datuk tadi kita pesankan bahwa benar-benar ini dibagi merata ke masyarakat gitu. Jadi dipastikan untuk masyarakat itu mendapat semua logistik yang kita kasih, terutama beras. Terutama beras ya. Baik. Ibu Devi, bagaimana Iya. dengan para pengungsi, Bu? Apakah sebagian besar sudah bisa pulang atau masih harus bertahan dulu di posko karena belum aman? Iya, sebagian ada yang sudah pulang, Mas, tapi sebagian karena memang rumahnya hilang, artinya Andika, memang rumahnya rusak berat, jadi masih ada yang bertahan-tahan di tenda pengungsi. Oke, masih ada yang bertahan. Kebutuhan mereka bagaimana, Ibu, di titik pengungsian? Ya, kalau untuk kebutuhan logistik, kita harapannya Dato itu atau kepala desa benar-benar mendistribusikan dengan jujur, dengan amanah ke masyarakat. Karena yang tahu itu adalah lini garda terdepan, yaitu perangkat kampung. Ya, harapannya tidak ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan. Karena memang logistik kita distribusi penuh ke kecamatan-kecamatan dan ke kampung-kampung. Oke, baik. Ya, seperti itu, Mas. Ibu Devi, terakhir kita berkomunikasi adalah Pemkab ini sempat lumpuh ya, Ibu ya, karena juga terkena dampak Iya. dari banjir. Iya. Kondisinya saat ini bagaimana, Bu, untuk pelayanan Ibu? Masih ini kita kantor-kantor belum aktif karena memang alat-alat berat masih difungsikan untuk membersihkan jalan-jalan nasional, jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan karena untuk mempermudah distribusi logistik. Jadi saat ini memang untuk perkantoran belum diaktifkan. Tapi sebagian ASN hari ini sudah mulai aktif membantu distribusi logistik, penyusunan logistik, membantu penanganan banjir. Jadi memang masih difokuskan untuk penanganan banjir. Untuk pelayanan dasar seperti identitas kependudukan, kita dibantu oleh Pemkab Langkat, tetangga. Jadi bila ada masyarakat yang membutuhkan identitas yang mendadak gitu, mungkin untuk penerbangan atau untuk pelayanan kesehatan, yaitu mencetaknya di Kabupaten Langkat. Nah, harapannya kita mungkin dari pusat itu mungkin ada mengirimkan alat, ya mohon dikirimkan alat perekaman kependudukan untuk kita bukakan posko pelayanan kependudukan. Gitu. Baik. Ibu Devi, kemarin kan Presiden sempat mengunjungi Aceh, Ibu ya, dan mengunjungi wilayah Biren begitu. Apakah ada yang berbeda koordinasinya, Ibu, berkenaan dengan kebutuhan yang sangat banyak dari Tamiang, dan kemudian apakah ada bantuan yang lebih banyak saat ini? Iya, untuk bantuan kita dari BNPB nasional itu datang, walaupun memang Presiden tidak datang ke tempat kita, tapi koordinasi sangat-sangat baik antara kita pemerintah pusat. Tadi pun juga dari Gubernur Aceh langsung juga meninjau pos
logistik kita. Ya tadi sudah datang ke tempat kita Pak Gubernur Aceh. Jadi walaupun memang Bapak Presiden tidak berkunjung ke kita, tapi dipastikan bahwa banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Oke, baik, ini kabar baik ya, Ibu Devi. Ibu Devi, kita juga masih tersambung ini dengan Dokter Andika. Dokter Andika, jadi saat ini untuk kebutuhan rumah sakit apa yang masih kurang, dokter? Ya, tentu saja saat ini kami yang masih kurang itu adalah peralatan-peralatan pendukung utama. Misalnya mesin anestesi untuk operasi, kemudian ventilator untuk di ruang ICU, kemudian alat-alat cuci darah itu nanti akan segera didukung dari pemerintah pusat. Kemudian tenaga kesehatan ini memang 90% dari tenaga kesehatan di RSUD Muda Sedia ini terdampak. Oke. Di mana mereka itu kesulitan untuk tempat tinggal saat ini, dan pemenuhan untuk kebutuhan hidup juga mengharapkan dari bantuan. Nah, dari Menteri Kesehatan sendiri kemarin sudah menyampaikan bahwa diharapkan seluruh pegawai untuk segera kembali ke rumah sakit, dan nanti dari Kementerian Kesehatan akan menjamin untuk kebutuhan-kebutuhan logistik di para nakes itu akan dijamin oleh kementerian, sehingga mereka tidak khawatir untuk datang ke rumah sakit dengan kehidupan sehari-harinya. Oke, baik, saya akan ke Bu Devi kembali. Bu Devi, jadi dokter tadi bilang tenaga medis sangat dibutuhkan ya. Apakah nanti ada koordinasi khusus Ibu ke Pemprov berkenan dengan penambahan tenaga medis, kemudian juga berkenan dengan mempercepat untuk komunikasi dengan Kemenkes? Ya, untuk terkait dengan kesehatan, kita percayakan penuh dengan Dinas Kesehatan dan RSUD untuk berkoordinasi langsung, Mas, ke pihak terkait. Ya, jadi kita percayakan penuh bahwa Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD melaksanakan koordinasi langsung. Itu juga perintah Pak Bupati untuk mempercepat pemulihan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oke. Baik, mudah-mudahan dipercepat begitu. Ibu Devi, terima kasih Bu atas waktunya. Dokter, terima kasih sudah memberikan perspektifnya di malam hari ini. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.